Di start aja yuk. Udah dimulai belum recordnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2D ingin mempersembahkan dan mempresentasikan hasil tugas karya kami dalam mata kuliah desain laboratorium, yang dimana kami kebagian laboratorium mikrobiologi. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota saya dulu. Yang pertama ada Afifa, kemudian Aldi, Afisani, Ayunda, Bayu, dan Dava. Dan alhamdulillah semuanya sudah bisa hadir pada presentasi pagi hari ini. Tanpa memperlama waktu, mari saja kita mulai ke materi. Dipersilahkan kepada pemateri untuk mempresentasikan bagiannya. Baik, untuk yang pertama yaitu laboratorium mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme yang biasanya diperlukan bantuan alat seperti mikroskop untuk melihatnya. Adapun beberapa contohnya seperti bakteri, alga, fungi, archaea, protozoa, maupun virus. Laboratorium mikrobiologi adalah laboratorium yang didesain khusus untuk keperluan pengujian ataupun eksperimen yang berkaitan dengan mikroorganisme. Next. Adapun alat-alatnya, yang pertama yaitu autoclave. Merupakan alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi 121 derajat Celcius dan 15 pound selama kurang lebih 15 menit. Yang kedua yaitu BSC. Berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi analisa, perlindungan terhadap produk, serta keamanan lingkungan dari bahaya aerosol dan jenis lainnya yang mampu memberikan dampak pada pencemaran lingkungan. Next. Yang ketiga yaitu spektrofotometer UV-Vis. Berfungsi untuk mengukur kadar logam berat yang ada pada larutan, serta mengukur zat atau senyawa organik. Pengukuran ini dilakukan dengan mengetahui kecepatan penyerapan dengan konsentrasi larutan yang ada. Yang keempat yaitu inkubator. Berfungsi untuk menumbuhkan mikroorganisme pada kondisi tertentu. Kondisi yang diatur meliputi suhu, kelembapan, ataupun relative humidity, dan faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Next. Selanjutnya ada pH meter, berfungsi untuk mengukur pH dari sampel cairan. Lalu ada LAF atau LAF, berfungsi untuk mensterilkan ruang kerja serta meminimalisir paparan bakteri atau mikroorganisme. Next. Lalu ada passbox, berfungsi sebagai sarana perpindahan baik pekerja maupun barang antar ruangan dengan menjaga kebersihan dan kualitas udara di ruangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu hot plate, berfungsi untuk memanaskan dan menghomogenkan suatu larutan melalui pengadukan menggunakan magnetic stirrer yang dapat diatur kecepatannya. Baik, selanjutnya ada ruangan beserta aktivitasnya. Jadi di sini ada beberapa ruangan dari desain lab yang kami buat. Jadi beberapa ruangan ini dan aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan ini, dan juga ada pengujian sampelnya. Next. Yang pertama ada kantor. Jadi ruangan ini itu digunakan untuk menerima sampel dari customer dengan tujuannya untuk didata terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian. Nah, nanti pas sudah selesai diuji, nanti sampel dibawa lagi ke kantor untuk keperluan pencatatan laporan terakhir yang rapih sebelum dilaporkan hasilnya ke customer. Next. Selanjutnya ada ruang BSC, yaitu ruangan yang didesain khusus untuk penggunaan BSC. Ruangan ini digunakan untuk beberapa uji. Salah satu contohnya adalah pengujian efektivitas pengawet atau PET, pengujian Grow Promotion Test atau GPT,
Nah, di ruangan ini juga ada spektrofotometri VIVIS untuk keperluan uji GPT. Next. Selanjutnya ada ruang lab. Jadi ini ada ruangan-ruangan khusus untuk menggunakan lab ya. Ini digunakan untuk melakukan pengujian, yaitu pengujian total plate count atau TPC. Dan untuk ruangan lab yang ada oven ini, si oven itu dia digunakan sebagai alat sterilisasi untuk peralatan gelas sebelum digunakan untuk uji TPC. Next. Selanjutnya ada ruang inkubator, yaitu tentu saja untuk ruangan khusus untuk keperluan inkubasi ya. Jadi sampel dari ruang lab ini nanti bakal diinkubasi selama 3-5 hari, tergantung dari sampel yang dikerjain. Nah, fungsinya untuk menumbuhkan koloni atau mikroorganisme. Nah, habis itu nanti koloninya dihitung, lalu dibawa ke autoclave untuk didestruksi. Next. Nah, ini ada ruang autoclave-nya. Ini ruangan khusus untuk alat autoclave yang seperti tadi dibilang, ini untuk mendestruksi koloni hasil inkubasi yang tumbuh akibat proses analisisnya. Fungsinya itu agar mikroorganisme tidak terus tumbuh dan menyebabkan pencemaran. Next. Dan ini ada ruang sterilisasi, itu ada ruangan khusus untuk keperluan uji sterility. Biasanya ujinya itu dilakukan untuk sampel-sampel yang bersifat liquid injection. Sebelum kita masuk ke ruangan ini, dilakukan sterilisasi diri terlebih dahulu. Next. Dikembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih pemateri. Ini kita masih masuk materi. Lanjut saja kepada pemateri selanjutnya, itu Aldi untuk membacakan materi. Baik, terima kasih kepada moderator serta pemateri Dava dan Afis. Kali ini saya akan membahas tentang pengujian yang ada pada laboratorium mikrobiologi. Di next saja. Nah, pengujian yang pertama itu ada total plate count atau TPC. TPC ini yaitu suatu penghitungan mikroba dengan menggunakan medium padat untuk membiarkan mikroba. Kemudian ada sterility, yaitu cara pengujian untuk mengetahui suatu sediaan atau bahan farmasi atau alat-alat kesehatan yang dipersyaratkan harus dalam keadaan steril. Next. Kemudian ada Growth Promotion Test atau GPT. GPT ini memiliki tujuan yaitu untuk memastikan bahwa media mikrobiologi yang kita gunakan menumbuhkan mikroorganisme dengan baik. Lalu ada PET, yaitu untuk menguji keefektifan sampel obat-obatan. Next. Kemudian ada flow pengolahan sampel di laboratorium farmasi. Ini bisa dilihat yang pertama, yaitu permintaan analisa untuk pengujian mikrobiologi. Setelah itu, sampelnya, penerimaan sampel di kantor. Jadi, sampel itu diterima di kantor. Setelah diterima di kantor, yaitu dilakukan pengujian serta pengendalian mutu hasil uji. Kemudian, apabila pengujian dan pengendalian mutunya setelah selesai, dibuatlah laporan. Nah, laporan hasil pengujian. Kemudian, laporan hasil pengujian ini didokumentasi atau mendokumen hasil uji yang akan diserahkan kembali kepada kantor. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aldi. Mohon maaf sebelumnya saya izin mengkoreksi. Ini terdapat kesalahan pada PowerPoint yang berupa kata-kata flow pengolahan sampel laboratorium farmasi. Seharusnya flow pengolahan sampel laboratorium mikrobiologi. Seperti itu. Bisa di next. Ya, saya kembalikan kepada pemateri Aldi untuk menyampaikan alur sampel di laboratorium mikrobiologi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang alur sampel mulai dari diterima sampai didapatkan hasil pelaporannya. Yang pertama pastinya adalah penerimaan sampel dari customer. Itu terjadinya di kantor. Kemudian setelah sampel diterima,
Kemudian dilakukan pencatatan awal sampel. Setelah itu lalu masuk ke lab melalui passbox. Kemudian setelah melalui passbox, proses analisis sesuai dengan permintaan customer. Ruangannya itu sesuai uji yang akan dilakukan. Dilakukan inkubasi dalam inkubator. Setelah itu, hasil uji dibawa ke ruang autoclave dari inkubator melalui passbox untuk didestruksi. Kemudian pembuangan limbah hasil destruksi. Setelah itu, hasil uji yang telah ada dijadikan sebagai laporan untuk diserahkan kembali ke customer. Baik. Untuk PowerPoint telah selesai disampaikan. Berikutnya akan disampaikan berupa SketchUp laboratorium mikrobiologi yang telah kami buat. Apakah labnya sudah terlihat SketchUp-nya? Sudah, Boy. Yang lain bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik. Ini merupakan SketchUp laboratorium mikrobiologi kelompok 1 kelas 2D yang dimana laboratorium ini akan dijelaskan oleh pemateri kita yang lain. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa laboratorium ini berukuran 9,9 meter kali 9,9 meter, yang dimana ini berupa 3 modul. Untuk luas dan ukuran serta detail lainnya akan dijelaskan oleh pemateri. Saya persilahkan kepada Ayu untuk menjelaskan ukurannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ukuran-ukuran dari ruangan-ruangan yang ada di laboratorium mikrobiologi. Yang pertama ada ruang autoclave yang ada di sebelah kiri, itu berukuran panjang 4,05 meter dan lebar 2 meter. Selanjutnya yang di atasnya ada ruang kantor. Di situ panjangnya 4,05 meter dan lebar 2 meter. Di sebelahnya ada ruang BSC dengan panjang 2,75 meter dan lebar 1,6 meter. Di bawahnya ruang BSC ada ruang ganti pakaian dengan panjang 1,4 meter dan lebar 1,6 meter. Di bawah ruang ganti pakaian ada ruang timbang dengan lebar 1,6 meter dan panjang 2,75 meter. Di bawah ruang timbang ada ruang penyimpanan alat dengan panjang 1,4 meter dan lebar 1,6 meter. Di bawahnya ada ruang ganti sepatu yang ada di sebelah kiri bawah, itu dengan panjang 1,5 meter dan lebar 0,8 meter. Di sebelahnya ada ruang ganti pakaian dengan panjang 0,8 meter dan lebar 1, di situ ada ruang ganti pakaian dengan panjang 1,5 meter dan lebar 0,8 meter. Di sebelahnya ada meja kerja atau ruang kerja dengan lebar antara jalannya itu 1,5 meter. Di atasnya ada ruang lab dengan lebar 2,3 meter dan panjang 2,55 meter. Di atasnya lagi ada ruang lab dengan panjang 2,55 meter dan lebar 2,3 meter.
Di atasnya ada ruang inkubator dengan lebar 2,55 meter dan panjang 6,3 meter. Di bawahnya ruang inkubator sebelah kanan ada ruang sterilisasi dengan lebar 3 meter dan panjang 2,55 meter. Di bawahnya ada sebelah kiri itu ada ruang penyimpanan media dengan panjang 2,55 meter dan lebar 1 meter. Di sebelahnya ada ruang autoclave dengan lebar 1 meter dan panjang 2,55 meter. Di sebelahnya ada ruang yang paling atas, ada ruang sterilisasi dengan lebar 1 meter dan panjang 1,5 meter. Di bawahnya ada ruang ganti dengan lebar 1 meter, panjang 1,65 meter. Di bawahnya ada ruang cuci tangan dengan lebar 1 meter dan panjang 1,65 meter. Nah, pada percobaan praktek ini pasti pertama kita harus membuat media ya. Pembuatan media itu yang pertama kita ada di ruang timbang. Nah, pada ruang timbang ini kita menimbang medianya. Kemudian media ini dilarutkan. Kalau misalkan medianya broth itu menggunakan air dingin dan agar-agar itu menggunakan air panas. Kemudian setelah membuat media, kita mengecek pH pada yang berada di ruang inkubator. Kemudian setelah mengecek pH, kemudian disterilisasi menggunakan autoclave. Kemudian diuji GPT pH sterilitas. Sambil menunggu uji itu kita memasukkan sampel media ke dalam lemari es yang berada di penyimpanan media. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih saudara dari Ayunda yang telah menjelaskan penjelasan mengenai laboratorium mikrobiologi ini. Kemudian untuk alur mulai dari masuk, proses kerja, alur kerja di laboratorium mikrobiologi ini akan dijelaskan oleh saudari Afifa. Apakah bisa tersambung? Iya. Oke, baik. Silakan. Jadi untuk lab mikro ini, pertama sampel yang diterima itu akan ditaruh di kantor dulu untuk pendataan, lalu dibawa masuk ke lab mikrobiologi untuk analisis melalui pasbox yang berada di ruang autoclave luar. Lalu sampel dibawa masuk. Sebelumnya analisis itu seorang analisis jika ingin masuk ke laboratorium mikrobiologi itu harus melewati 2 pintu. Yang pertama untuk berganti sepatu khusus untuk masuk ke dalam lab, dan untuk membersihkan tangannya dan untuk memakai sarung tangan. Lalu yang pintu kedua itu untuk berganti pakaian, yaitu menggunakan jas lab. Baru masuk ke dalam laboratorium mikrobiologi. Sampel yang sudah berada di pasbox itu akan dibawa ke masing-masing ruangan sesuai dengan analisanya. Untuk sampel TPC, itu akan dibawa ke ruang lab, diuji di situ, dan di dalam ruang lab itu terdapat water bath sebagai penyimpanan media dan untuk mencairkan media yang beku, lalu terdapat timbangan untuk menimbang sampel, terdapat lab dan meja kerja, lalu terdapat pasbox yang menghubungkan antara ruang lab dengan inkubator. Setelah selesai melakukan pekerjaan, hasil pekerjaan tersebut dimasukkan ke dalam pasbox untuk diinkubasi ke dalam inkubator sesuai dengan prosedur analisisnya. Lalu, untuk sampel yang lain, jika ingin uji
PET atau efektivitas pengawet itu akan dibawa ke ruang BSC. Sebelum masuk ruang BSC, seorang analisis harus mengganti pakaiannya untuk pakaian khusus, lalu baru bisa masuk ke dalam ruang BSC. Di dalam ruang BSC itu disediakan lemari es untuk menyimpan bakteri yang masih dalam berbentuk pelet. Lalu di dalam BSC tersebut terdapat juga spektro UV vis dan terdapat inkubator khusus untuk menyimpan hasil pekerjaan dari ruang BSC. Lalu untuk pembuatan media seperti yang sudah dijelaskan tadi, pembuatan media dapat dilakukan setiap hari dan pembuatannya pun dalam skala yang besar untuk stok disimpan di lemari penyimpanan media. Di dalam lemari penyimpanan media juga terdapat passbox yang menghubungkan antara ruang penyimpanan media dengan ruang sterilisasi. Itu gunanya jadi passbox di dalam lab mikro ini berguna untuk menghindari terjadinya kontaminasi yang lebih banyak karena jika sampel atau hasil kerja harus melewati banyak ruang itu akan membuat kontaminasi. Jadi untuk menghindarinya di setiap ruang diberikan passbox. Lalu jika ada sampel untuk uji sterility itu akan dibawa masuk sampelnya melalui passbox dari passbox antara ruang inkubator dan ruang sterility. Untuk analisnya sendiri melalui pintu depan harus melewati 3 pintu. Yang pertama itu ada ruang yang berisi wastafel untuk cuci tangan, lalu masuk lagi ke ruang kedua untuk berganti pakaian, dan masuk lagi ke ruang ketiga untuk mensterilkan diri. Lalu baru masuk ke ruang sterilisasi. Di ruang sterilisasi itu terdapat meja kerja dan alat-alat penunjang lainnya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan alur kerja di dalam laboratorium mikrobiologi ini. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan mengenai desain laboratorium mikrobiologi yang telah kami kerjakan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan dalam proses presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.